Pada episode Borneo Morning Show pagi hari ini kembali lagi bersama saya Nizam di studio Borneo TV karena kita akan membahas terkait tukin dosen adalah tentang keadilan, profesionalisme dan kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Juga hadir bersama kita sangat penting ini hadir juga bersama kita narasumber yang berkompeten untuk menjawab ini Ibu Nindya Adiastri SPD MPD. Selamat pagi Bu. Ini panggilan saya panggil apa nih? Bu Nindi. Oh Bu Nindi, Bu Nindi selamat pagi Bu Nindi. Ketuaan saya panggil Ibu. Kak Nindi, Bendahara Umum Adaksi. Bendahara Umum Adaksi. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kita di pagi hari ini di diskusi di Borneo Morning Show. Karena tentunya tema yang kita angkat hari ini tema yang belakangan lagi ribut, lagi viral banget di Indonesia dan tentu juga berdampak terhadap dosen-dosen yang ada di Kalimantan Utara itu sendiri khususnya di UBT. Pemirsa Borneo TV, Anda juga dapat menyaksikan seluruh program-program menarik dari kami di Borneo TV dengan mengikuti seluruh platform sosial media kami dan Anda dapat menyaksikan seluruh tayangan ulang dari produksi kami dengan melihat di YouTube Borneo TV. Kak Nindi, Kak Nindi. Problematika tunjangan kinerja atau tukin itu kan dosen, terutama dosen ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beberapa di antaranya adalah keterlambatan pembayaran tukin yang tertunda sejak 2020 dan mungkin baru terrealisasi tahun ini ya. Itu pun hampir belum semua yang terrealisasi. Untuk saat ini ada beberapa kampus yang belum. Oh, ada beberapa kampus yang belum. Oke. Kemudian adanya perlakuan yang berbeda antara dosen pegawai lainnya di kementerian yang sama, serta adanya ketidakjelasan aturan dan nomenklatur kementerian yang berubah. Tentu perubahan kementerian juga berpengaruh terhadap mekanisme kerja di kementerian itu sendiri. Tapi jauh sebelum kita membahas itu sebenarnya, Pak Nindi, beberapa waktu lalu misalnya kita melihat gejolak ini tumben yang bisa negara demokrasi dosen tenaga pendidik yang turun demo, dan ini benar-benar baru terjadi di Indonesia. Adanya dosen turun demo dalam menuntut tukin itu. Sebenarnya apa tukin? Kalau secara aturan apa yang tukin? Apa urgensi itu? Tunjangan kinerja itu kan adalah tunjangan yang diberikan, tunjangan tambahan yang diberikan kepada ASN untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kinerjanya. Jadi ketika dia sudah menjalankan kinerjanya, maka dia akan mendapatkan tunjangan. Seperti itu. Nah, ketika melihat undang-undang ASN yang seharusnya mendapatkan tunjangan kinerja, hanya ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi saja yang pada tahun 2024 itu namanya adalah tahun 2020 itu namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi seluruh ASN itu mendapatkan tunjangan kinerja, sementara dosen di Kementerian Sains dan Teknologi itu aja yang Tidak mendapatkan. Itulah yang disebutkan tadi ada perbedaan perlakuan antara dosen dan oke. Tapi kalau bisa diceritakan sebenarnya apa yang menjadi tuntutan kemudian para dosen ini terkait tukin yang kemarin belakangan sempat ribut misalnya. permohonannya itu adalah kami memohon untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu menjalankan amanah undang-undang aparatur sipil negara. Nah, itu yang menjadi tuntutan dari teman-teman dosen ASN. Dan kalau dilihat dari hal yang lain, ini sangat memang menjadi sesuatu yang membuat kami itu merasa seperti kok kami ini untuk sejahtera itu sulit sekali. Padahal gitu ya. Dan kalau mau membandingkan dengan yang S1 itu tuh jauh sekali pendapatannya. Sulit Iya. untuk sejahtera ya. Padahal mungkin jumlah tukin nggak ada Iya.
bisa memajukan anak-anak kita, juga memajukan kemajuan pendidikan tinggi kita di Kaltara. Berarti ada kesenjangan lah mungkin yang oleh para dosen, kemudian satu visi yang sama, karena ini banyak kalau kita searching kita googling misalnya Menteri Keuangan juga statement, dosen ASN UNAN juga demo, kemudian Sri Mulyani juga statement, bahkan beberapa wilayah itu sempat statement. Saya juga sempat melihat status beberapa teman dosen yang berkomentar terkait tukin ini. Tapi kalau kakak melihat sebenarnya dalam realisasi pemberian tukin ini, apakah dia sudah cukup mencerminkan prinsip keadilan bagi semua dosen di Indonesia? Kalau melihat prinsip keadilan masih belum ya, karena di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi saja itu dosen itu terdapat perbedaan tunjangan, terdapat perbedaan penghasilan. Jadi yang mendapat tunjangan kinerja ini kan hanya dosen yang berada di universitas klaster satuan kerja atau satuan, dan BLU yang belum mendapatkan remunerasi. Sementara masih ada PTN yang dosen ASN di BLU yang menerapkan remon tapi di bawah tunjangan kinerja. Dan PTN BH pun masih ada yang remonnya itu di bawah tunjangan kinerja. Jadi pembayaran tunjangan kinerja ini seharusnya bisa merata. Karena kalau kan lucu ya, satu profesi tapi beda-beda. Tapi kan kalau kita bicara prinsip keadilan, adil itu kan bermerata. Adil itu kan sesuai proporsional. Nah, apakah ini cukup membantu atau kakak tetap berkoordinasi mau dia satker, mau dia BLU, artinya semua dosen punya kewajiban yang sama, punya setelah memiliki kewajiban yang sama, maka semua dosen juga punya hak yang sama untuk kemudian melakukan itu. Seharusnya seperti itu, karena beban kinerja dosen itu kan satu Indonesia itu sama. Iya betul, sama-sama mengajar. Betul, melaksanakan pidana perguruan tinggi. Nah, saat ini juga kurikulum antara perguruan tinggi itu sama. Iya betul. Ya kan? Nah, seharusnya walaupun berbeda itu kan tidak berbeda jauh. Nah, kenyataannya kan masih ada yang jauh sekali. Ini timpang. Kalau dilihat kan timpangnya terlalu timpang. Jauh ya. Oke. Kemudian hadirlah adaksi, tapi sebelum kita bicara terkait adaksi, apakah menjadi seorang dosen di negara Republik Indonesia ini adalah sebuah pekerjaan yang bisa membawa kita hidup Indonesia? Karena kalau kita cross check yang negara lainnya cukup sejahtera para guru, para dosen. Apakah dosen ini bisa menjadi salah satu cita-cita alternatif untuk para anak-anak muda kita yang punya mimpi untuk menjadi dosen? Kalau melihat realita secara ini aja ya, secara kan pasti punya pengalaman pribadi dan ekspektasi, kemudian ternyata dihantam oleh realita. Ternyata sulit ini menjadi dosen. Itu seperti menceritakan kembali apa yang saya rasakan ya. Kita kan pengennya tuh sekolah S2 itu dipermudah gitu daripada kita hanya lulusan S1. Nah, tapi kenyataannya setelah kita menjalani kok makin sulit nih. Gitu ya, makin sulit dengan beban kinerja yang sangat banyak, dengan tuntutan yang sangat banyak, itu tidak sesuai dengan hak yang didapatkan. Nah, kalau mau menjadikan dosen ini sebagai cita-cita atau salah satu pekerjaan yang kita jalani, profesi yang kita jalani, komitmennya adalah harus mau bekerja keras, harus mau kerja lembur, harus mau kerja lebih dari kalau misalnya pegawai biasa itu kan jam 8 sampai jam 5 pelayanan selesai. Tapi kalau dosen itu kan pulang dari kantor itu masih lagi harus menulis artikel, mempersiapkan materi yang selanjutnya, membimbing mahasiswa ya. Nah, kalau mau lembur
konsekuensinya adalah mungkin kita akan mendapatkan penghasilan lebih, tapi kita akan meninggalkan keluarga, pekerjaan lainnya. meninggalkan mengesampingkan liburan kita. Oke. Karena ada kewajiban karena sepertinya yang beratnya menjadi dosen adalah menanamkan sikap kewajiban terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya. Apalagi di Altara di Borneo misalnya kita punya ekspektasi juga terhadap Borneo. Satu-satunya perguruan tinggi negeri terbesar, akreditasi paling oke di Kalimantan Utara, artinya pelayanan dari dosen juga harus lebih maksimal dibanding perguruan tinggi yang lainnya. Tapi kita kembali ke redaksi. Setelah kemudian para dosen ini merasakan ternyata ada ketimpangan, ada perbedaan pelayanan yang diberikan, ada hak yang tidak terpenuhi, kemudian muncullah redaksi sebenarnya. Kalau boleh dicerita sedikit, apa sebenarnya redaksi itu dan apa yang melatar belakangi redaksi itu bisa ada di Indonesia? Kalau dulu kan komunikasi itu sulit ya. Kalau sekarang komunikasi itu kan kita dari dosen di daerah sini sama dosen di daerah Papua misalnya atau di daerah Jawa itu mudah terkoneksi dan akhirnya saling bertanya kamu seperti apa di sini, kamu seperti apa di sini. Nah ternyata ada kesamaan bahwa ada hak yang tidak dibayarkan sehingga muncullah perkumpulan dosen yang memiliki rasa yang sama itu tadi. Ada rasa berangkat dari perasaan merasakan ketidakadilan yang sama itu akhirnya melandasi berdirinya redaksi itu, bahwa kemudian para dosen bahkan redaksi ini menjadi organisasi yang cukup besar karena apa? Karena diisi oleh para akademisi. Ya syarat masuk aja dosen ASN ya. Kalau dia dosen yang ASN mungkin fair aja, tapi kan ini yang harus masuk dosen ASN ya, jadi lingkungan kementerian misalnya. Artinya kalau melakukan kajian-kajian tertentu, melakukan analisa ini tentu tidak main. Karena kita bilang bahwa tukin dosen di bawah Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi itu tidak dibayar hingga ada demo itu, bahkan tidak dibayar dari 2020 hingga 2024 dan realisasi mungkin baru 2025. Bahkan ada pakar dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Wijaksana, menyatakan bahwa fair aja, hal-hal yang wajar aja kalau para dosen ini sampai turun ke jalan, karena kalau bicara tukin ini bicara terkait kesejahteraan mereka sebagai seorang dosen. Tapi kalau di Kaltara sendiri ini tidak ada aksi, tidak ada demo, bahkan mungkin statusnya by person saja oleh para dosen. Tapi apa peran redaksi itu tadi yang bilang bahwa ada kata kesamaan visi, merasakan satu hal yang sama. Tapi apa peran redaksi dalam memperjuangkan hak-hak dosen, khususnya di Tukin ini untuk yang di Kaltara di Tarakan? Peran redaksi sendiri itu mewadahi aspirasi dosen. Jadi memang betul-betul yang dibawa oleh redaksi ini adalah aspirasi dosen tanpa ada kaitannya dengan hal-hal yang lain. Jadi memang pure, redaksi itu hanya ingin memperjuangkan kesejahteraan dosen. Kalau di Tarakan apa yang dilakukan? Siapa ketua redaksi dan kami kemarin itu sudah
apapun itu modelnya. Tapi kalau dosen karena sudah masuk ke jalur profesionalisme, mereka hanya minta bahwa ternyata ada kewajiban yang sudah diatur dalam negara dan pemerintah harus menjalankan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saja ya. Tidak sampai ganti menteri, ganti presiden, tidak sampai ya. Pure di sini. Inilah perbedaannya kalau anak muda demo dengan para akademisi yang lainnya. Sekalipun misalnya yang dituntut adalah terkait kesejahteraan mereka secara pribadi, tapi tetap disampaikan melalui kajian-kajian akademis itu sendiri. Tapi tadi sudah disampaikan ada upaya untuk Heri menyampaikan ke pimpinan bahwa ini ada keresahan yang dialami oleh para dosen-dosen yang ada di Borneo dan lain sebagainya. Kalau kakak secara pribadi lah sebelum kita bicara dosen lain, kakak sebagai dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan PGSD, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang dosen di era sekarang untuk menyeimbangkan profesionalisme dan kesejahteraan? Karena sebelumnya antara profesionalisme dan kesejahteraan ini kan dua hal yang berbeda. Profesionalisme ini kan kebutuhan, kesejahteraan ini kan keharusan, harus sejahtera, harus ini. Kalau profesionalisme ini kan tuntutan kerja. Apa bedanya menyeimbangkan itu? Tantangannya sendiri itu kalau sebelum ada tunjangan kinerja ya, kan. Jadi kalau sebelum ada tunjangan kinerja itu memang kita benar-benar yang itu saya katakan tadi, kita harus kerja lembur, harus kerja dari Senin sampai dengan Minggu, bahkan tidak punya waktu untuk keluarga. Namun di sisi lain, ketika kalau kita sebagai pendidik kan lucu ketika keluarga kita itu tidak terdidik, ya kan? Jadi father like son, bagaimana ayah begitulah anaknya. Ya, jadi seharusnya kehidupan pribadi, kehidupan di kita sebagai tenaga profesional, sebagai dosen itu tercermin juga di kehidupan kita di dalam keluarga. Sekalipun itu dua hal yang berbeda ya, keluarga dan pekerjaan itu dua hal yang berbeda. Iya. Karena kalau keluarga mungkin sifatnya pribadi, kalau pekerjaan kan sifatnya kewajiban. Tapi kan kita nggak mungkin punya dua kepribadian yang berbeda. Ya betul. Kita menjalankan bagaimana kalau kita baik menjadi seorang dosen, ya kita juga harus punya keluarga yang ideal lah, ya, betul, seperti betul. itu. Nah, kalau kita terlalu fokus dengan pekerjaan, karena ingin mesejahterakan keluarga, yang sebenarnya itu kenapa tidak profesi kita itu bisa juga mensejahterakan supaya keluarga kita tidak lagi memikirkan dua hal yang berbeda ini. Dan kita konsentrasi ke satu hal secara otomatis yang satunya sejahtera. Tak perlu kemudian kita fokus di sini mati-matian ngejar, mati-matian profesional, tapi ternyata tidak tercermin di dalam keluarga. Betul. Oke, pemirsa Borneo TV, jangan kemana-mana, kita akan diskusi banyak hal dan banyak hal yang lebih menarik lagi bersama kita di Borneo Morning Show. Tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah jeda iklan yang satu ini. Tetap bersama kami. Not a member yet? Minum dulu Kak, santai Kak. Join SBEC loyalty program today and unlock exclusive perks. Signing up is absolutely free. Enjoy 20% off on dining, including in-room dining right away. Complete your registration and ask our staff for an instant upgrade to the Red Explorer level. Enjoy discount on rooms and dining right away. And if you visit us more, the discount can increase up to 35%. As an SBEC member, unlock even more benefits. Priority check-in, early check-in, late check-out, room upgrade, executive lounge access, and the exciting exclusive members-only promotions. And for your future stays, enjoy 20% off on rooms and dining at over 150 plus hotels globally. Join SBEC today and start enjoying the benefits you deserve.
Air mineral Santri adalah salah satu produk unit usaha milik Pondok Pesantren Sidogiri yang menjadi salah satu sumber finansial Pondok Pesantren Sidogiri. Saat ini kami telah mendistribusikan hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku, hingga Papua. Kami memastikan air Santri dapat dinikmati di seluruh pelosok negeri, mulai dari supermarket hingga warung tradisional. Santri untuk semua. Nah, nanti kalau pesan lagi harus digas sampai buntar. Betul sekali. Ya, Anda terima nggak? Nah, apalagi dengan beban saya ini misalnya sadar ini depan jadi pelajaran ya. Ini bagi. Oh, berantam ya. oh oke. Iya. Soalnya Bisa. Nah, oke. Ah, benar. Mungkin bapaknya ngasih dia duit kan. Ya. Bukan bapaknya duit. Marah gitu ya. Cooking gitu kan, itu zaman dulu. Saksikan Borneo Inspirasi setiap hari pukul 20 hanya di Borneo TV. Hangat ya, perbincangan hangat gitu. Itu harus terpenuhi. Di bawah umur. Oh, oke. Urusan jam 11 harus pulang lagi sudah tertara. Perayaan perempuan dan Menegakkan ada kerja lain nggak ke Menteri baru ya? Area komersial yang sudah kita dedikasikan. Meliputi seluruh wilayah Kalimantan Utara. Ada rencana memang ini udah terus meminta laporan dari. Saksikan Borneo Morning Show setiap hari pukul 9 pagi hanya di Borneo TV. Pemirsa Borneo TV, Anda kembali menyaksikan Borneo Morning Show episode Selasa 22 Juli 2025 bersama Kak Nindya Adiastri, Bendahara Umum Adaksi, kemudian dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Tarakan. Tadi kita membahas terkait tukin dosen, terkait keadilan profesional dan kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Juga nanti akan kita bahas banyak tadi terkait idealnya seorang dosen, bahwa kalau sudah menghabiskan 1/4 kehidupan di pekerjaan, maka sisanya kita berharap bahwa ada kesejahteraan untuk keluarga kita misalnya, dan itu sepertinya menjadi sebuah kewajiban yang negara berikan karena itu sudah diatur oleh undang-undang itu. Kalau mau dihapus ya hapus undang-undangnya. Ya kan begitu Kak, apakah bisa dihapus ini atau jangan ya? Ada satu undang-undang yang mungkin kalau mau dosen itu semuanya bisa sama, itu ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 kalau tidak salah, tentang perguruan tinggi dengan berbadan hukum. Nah, itu kan yang mengatur tentang bahwa dosen itu kalau sudah universitasnya berstatus BLU dan PTNBH itu sudah tidak menerima tunjangan kinerja lagi, tapi menerima remunerasi. Nah, kalau undang-undang itu dihapus, baru bisa semua dosen itu mendapatkan tunjangan kinerja. Seperti itu. Artinya tidak ada pembedaan mau BLU, mau Satker, ya namanya kita sama-sama dosen. Benar. Apalagi sepertinya memang kalau mengajar di kampus yang statusnya masih Satker masih ini Kak ya, dibanding ngajar di kampus BLU ya. Apakah pasti ada perbedaan? Jauh sekali perbedaannya, karena yang PTN BLU dan PTN BH itu kan boleh menaikkan UKT itu 2-4 kali BKT. Yang
artinya bisa sampai 4 kali lipat dari UKT-nya Kota Tarakan. Misalnya Tarakan itu 2 juta atau 3 juta, 5 juta paling tinggi. Nah di PTNBH dan BLU itu bisa sampai 20 juta UKT-nya, seperti itu. Nah jadi dari sisi kesejahteraan pun dosennya juga lebih banyak di PTNBH kalau pengelolaan keuangannya itu memang benar untuk kesejahteraan dosen. Iya, betul. Tapi kenyataannya kan masih banyak dosen pula di BLU remunerasi dan PTNBH itu yang remunnya itu lebih kecil daripada standar tunjangan kinerjanya kementerian. Ya sama aja sebenarnya. Kembali lagi ya. Iya. Kembali lagi kepada pimpinan perguruan tinggi, kemudian mau dia BLU, mau Satker, PTNBH. Benar. Sepertinya sama kalau pimpinan perguruan tinggi tidak jujur, tidak peduli dengan kesejahteraan para dosen dan ASN. Kita harus fair. Benar. Bahwa yang mengajar, yang memberikan pelajaran adalah mereka yang berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini kita bukan bicara soal ketidaksukaan pribadi terhadap institusi, tapi ini kita berbicara terkait kewajiban yang negara harus berikan melalui undang-undang itu. Oke. Tapi saya mau tahu Kak, seberapa besar sebenarnya Tukin ini mempengaruhi motivasi dan performa dosen dalam mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, seberapa besar sebenarnya? Pengaruhnya itu sangat besar sekali, terutama pada kualitas pengajaran. Iya. Kalau dosen dibebankan SKS mengajar yang sangat banyak, itu tentunya akan berpengaruh pada kualitas dia dalam menghasilkan lulusan juga. Nah, ketika dia tidak sejahtera, maka dia harus mengajar lebih banyak supaya mendapatkan honor yang lebih banyak. Akhirnya yaitu kita akan menemukan dosen yang jarang masuk hanya memberikan tugasnya tidak diperiksa, tidak diberikan feedback dan lain sebagainya. Ngajar itu bukan hal yang mudah. Iya, betul. Bukan hal yang mendidik manusia itu sangat sulit sekali. Bukan 1-2 kali kita ketemu orang kemudian perilakunya bisa berubah, pemikirannya bisa berubah, itu tidak segampang itu. Jadi secara di undang-undang pun sudah ditetapkan bahwa dosen itu setelah dianalisa maksimal beban kinerja dosen itu hanya 16 SKS. Iya, betul. Kalau sudah lebih itu kualitas pengajarannya pun akan menurun. Nah, seperti itu. Artinya berpengaruh. Seberpengaruh Sangat itu sebenarnya Tukin itu terhadap kinerja dan performa. Karena kalau dia tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau dia tidak sejahtera ketika dia menjalankan tridharma yang sesuai dengan beban kinerjanya atau 16 SKS itu, maka dia kan harus bekerja sampingan. Kemudian memikirkan hal-hal yang lain di luar kewajiban dia, seperti itu. Kemudian banyak kemungkinan lain yang lebih fatal adalah melakukan menjadi joki skripsi, ya kan, kemudian melakukan itu karena tidak sejahtera itu ya. Sehingga para dosen juga mencari sumber pendapatan alternatif baik dari hal yang baik maupun hal yang kurang baik kan. Ya, kita tidak mau kurang baik ya. Kita kan tidak mau hal itu terjadi. Iya, betul. Nah, sehingga perlu ada komitmen untuk bagaimana supaya dosen ini mendapatkan haknya, termasuk agar dia sejahtera itu tadi. Iya, betul. Tapi kalau Tukin, dosen dan tunjangan profesi lain, misalnya di ASN dan misalnya Tukinnya para pekerja ASN di BUMN dan lain sebagainya, apakah ada perbedaan sebenarnya Kak? Jauh sekali. Jauh ya? Ya, jauh sekali. Kayak kalau kita melihat kata ASN, ya seharusnya kan sesama ASN itu tidak ada perbandingan yang begitu jauh, perbedaan yang begitu jauh. Namun kenyataannya memang kalau mau membanding-bandingkan ya masing-masing ASN ini beda-beda. Masing-masing ASN tunjangannya beda-beda, pendapatannya tuh beda-beda. Nah, bahkan di dalam satu kementerian saja kayak kami sama-sama dosen ASN itu kan beda-beda.
seperti itu. Oke. Harus disatukan ya, Buka apa ya? disamakan, Kalau bisa disetarakan secara berkeadilan, karena ya secara berkeadilan kan punya konsep yang berbeda benar, lagi kan. iya. Adil itu kan tidak Nggak rata. harus sama. Kalau konsep adil kalau sama rata itu belum tentu belum adil. Belum. Karena orang itu ada proporsionalnya Benar, masing-masing. ya kan di dalam tunjangan kinerja pun diatur ada dosen yang prestasi 4, 3, 2, 1 yang seperti itu aja kan berbeda. Ada spesifikasi tertentu ya. Oke. Tapi seberpengaruh apa kemudian Tukin ini terhadap kemajuan pendidikan tinggi? Kita sudah tanya tadi, keadilan sudah, profesionalisme sudah. Tapi kalau terhadap kemajuan pendidikan tinggi, kalau mau melihat saat ini tuh belum bisa ya, karena kan tunjangan kinerja ini baru terlaksana. Mungkin kalau kita mau melihat bagaimana pengaruhnya itu nanti akan bisa terlihat mungkin setelah penilaian beban kinerja di bulan Juli sampai dengan Desember nanti. Nah, namun saat ini semangat para dosen untuk mencapai kinerja 1 atau Tukin 100% itu saya melihatnya sangat antusias, sangat bersemangat gitu ya. Harus dapat 100% tunjangan kinerjanya. Karena kalau sudah mendapatkan tunjangan kinerja itu kan anggapannya ada penghasilan tambahan untuk keluarga, betul. gitu kan, tanpa harus memikirkan lagi hal-hal yang lain. Dia hanya menjalankan tugasnya dan profesional di bidangnya itu. Oke. Tapi yang dua pertanyaan yang terakhir. Satu pertanyaan saya mau tanya begini, apa harapannya terhadap pemerintah dalam merumuskan kebijakan khususnya dalam bicara soal Tukin ini biar lebih adil kepada seluruh para dosen? Iya, kami berharap dalam pembayaran tunjangan kinerja ini itu dapat merata kepada seluruh dosen ASN, karena memang pengaruhnya sangat besar sekali. Bahkan kalau di PTNBH dan BLU itu menerapkan tunjangan kinerja, itu UKT mahasiswa itu bisa rendah. Nah, karena kalau sekarang kan remunerasi itu sebagian dari UKT mahasiswa, kesejahteraan dari UKT mahasiswa. Nah, kalau dosen itu dibayar tunjangan kinerjanya, dia bisa uang kuliah bisa murah, akses pendidikan semakin luas, seperti itu. Kita nggak mikir lagi mau kuliah di tempat yang bagus itu dengan biaya yang mahal, karena penghasilan dosen sudah tidak lagi berasal dari uang kuliah mahasiswa. Seperti itu. Tapi kalau segera tidak ditanggapi kan? Ini kan sudah ditanggapi. Ini sudah ditanggapi, walaupun masih ada permasalahan yang lainnya yang cukup yang lainnya penyamaan persepsi antara kementerian dengan universitas yang melaksanakan pencairan. Kemudian kalau di Universitas Borneo sendiri saat ini tuh kami masih memperjuangkan pencairan kelebihan jam mengajar, karena kelebihan jam mengajar itu kan tidak masuk dalam pembayaran tunjangan kinerja. Anggapannya kelebihan jam mengajar itu jam lembur, sementara tunjangan kinerja itu kan hanya membayar beban kinerja dasar. Jadi saat ini masih banyak lah yang perlu yang masih perlu penyamaan persepsi itu tadi. Perlu diperjuangkan. Benar. Ya, selamat berjuang para dosen. Kita mahasiswa tidak bisa ngomong karena itu bicara undang-undang dosen nanti perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kita para mahasiswa mungkin sepertinya belum bisa terlibat secara langsung untuk itu. Iya. Kalau misalkan menelisik dan menganalisa lebih dalam, itu akan ada banyak sekali benefit yang didapatkan oleh mahasiswa. Salah satunya tadi yang saya sampaikan adalah UKT-nya semakin bisa rendah. Tapi itu mungkin perlu perjuangan yang lebih besar lagi itu dari sisi mahasiswa sendiri yang seperti itu. Tapi kita sudah dengan adanya pencairan tunjangan kinerja ini, harapannya pelayanan kepada mahasiswa itu kan nantinya akan menjadi lebih baik. Benar. Betul.
Betul, oke. Terima kasih Kak Nindya Adiastri. Adiasti ya, Iya. bukan Adiastri. Saya salah dari tadi berarti. Terima kasih Mbak Nindya Adiasti, SPD MPD Bendahara Umum Adaksi. Benar. Juga dosen di Universitas Borneo Utara, kan sudah mau berdiskusi bareng kita di Borneo Morning Show. Sama-sama. Tentu harapannya memang kalau kita berbicara terkait Tukin, ini adalah terkait kesejahteraan. Terkait kesejahteraan, terkait profesionalisme, terkait kemajuan pendidikan tinggi. Pelayanan pendidikan tinggi. Ini adalah 3 hal penting yang tentu menjadi satu kewajiban bersama, baik para dosen, pemerintah, dan seluruh instansi yang memiliki keterkaitan itu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Nindya, susah namanya ini susah. Tapi terima kasih, semoga ke depan kita masih bisa berdiskusi lebih banyak tentang banyak hal lah, tentang dosen, tentang perguruan tinggi, tentang pendidikan kita di perbatasan. Terima kasih juga pemirsa TV, Anda telah menyaksikan Borneo Morning Show episode pagi hari ini, edisi Selasa 22 Juli 2025. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh platform sosial media kami di Borneo TV untuk mendapatkan informasi menarik seputar Kalimantan Utara. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.